Hello guys, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita akan belajar lagi malam ini. Untuk materi malam ini kita akan belajar yaitu regresi linear sederhana. Ya, mungkin teman-teman semuanya pasti bakal banyak banget bertemu dengan regresi linear sederhana nanti ya. So, sebelum saya akan lanjutkan, saya akan jelaskan dulu sebenarnya apa sih regresi linear sederhana itu dulu. Oke ya. So, regresi itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur pola hubungan antar variabel. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar korelasi. Nah, kalau korelasi, dia hanya mempelajari hubungan antara variabel X dan variabel Y secara langsung. Ya, jadi makanya kita, kalau ada variabel A dan variabel B, atau variabel A sama variabel X, ya kita akan lihat hubungan antar dia saja. Nah, tapi kalau pada regresi, ini kita sudah berbicara kompleks. Artinya apa? Kita sudah berbicara pada realnya. Karena kalau kita berbicara pada realnya itu sudah kompleks. Maka di sini nanti di persamaannya ada Y sama dengan A plus B dikalikan X. Ya. Di beberapa persamaan ditambahkan juga error. Ya, di mana A-nya adalah konstanta dan B adalah konstanta daripada X sendiri. Ya kalau kita sudah berbicara model, nah pasti akan ada namanya error. Error itu nanti akan sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau kita berbicara real nggak bisa. Misalkan kita berbicara pada kasus hubungan antara penjualan dengan laba. Secara teoritikal, kalau seandainya penjualannya meningkat, otomatis labanya pun meningkat. Secara teori. Tapi kalau secara realnya mungkin nggak. Bisa jadi juga ada suatu kondisi di mana penjualannya meningkat, namun labanya turun. Hal ini dikarenakan mungkin ada faktor eksternal lainnya, sehingga dengan menggunakan model regresi ini, diharapkan kita bisa menentukan model kasus. Menentukan model kasus yang sudah terjadi, yang nanti kita bisa gunakan untuk memprediksi masa depan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan regresi ini, kita menggunakan data yang sifatnya historical. Misalkan gini, di beberapa teman-teman yang bekerja di industri perhotelan misalkan, teman-teman biasanya akan memodelkan bagaimana nanti proyeksi penjualan kamar di tahun depan, penjualan hotel tahun depan. Kemudian nanti kita bisa tarik penjualan pada tahun-tahun sebelumnya, kita buat modelnya, sehingga nanti teman-teman bisa prediksi bagaimana penjualan di tahun depan menggunakan model regresi. Jadi kita menggunakan data tahun sebelumnya untuk memprediksi bagaimana tahun kedepannya. So that's it ya. Itu yang kita gunakan pada regresi linear. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita langsung masuk kepada lanjut ya. Nah, di sini kita akan membuat model. Ini adalah model Y sama dengan A plus BX ya. Nah, Y adalah variabel bebas di sini atau Y adalah variabel terikat atau variabel dependent dan X adalah variabel bebas. Yang dimana model ini pasti akan bergantung pada nilai A dan nilai B nanti. Sehingga A dan B adalah koefisien regresi. Nah, ini akan kita cari nanti. Nilai daripada koefisien A dan koefisien B ya. So, lanjut ya. Nah, sehingga untuk menghitung nilai konstanta A dan konstanta B dibutuhkan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma X kuadrat dikalikan sigma Y dikurangi sigma X dikalikan sigma XY dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ya, sedangkan B adalah N sama dengan B sama dengan N dikalikan sigma Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. So, untuk lebih paham lagi kita akan masuk langsung kepada kasus. Nah, ini adalah contoh regresi linear sederhana ya. Oke, saya akan coba tarik kameranya. Sip. Ini adalah contoh daripada regresi linear sederhana. Nah, seperti yang saya bilang, misalkan contohnya adalah hubungan antara volume penjualan dan laba bersih. Ya, ingat, ketika kita nanti dalam menyelesaikan kasus regresi linear sederhana, kita harus pandai menentukan dulu yang mana variabel bebas dan yang mana yang variabel terikat. Perhatikan di sini, untuk menentukan bagaimana penentuan variabel bebas dan variabel terikatnya, perhatikan. Secara logika, kita akan bisa mengukur. Sebenarnya, volume itu yang menentukan laba atau volume penjualan itu akan menghasilkan laba atau laba yang menghasilkan volume penjualan. Ya, di materi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang variabel. Ya, sehingga di sini kita juga akan bisa menjelaskan mana yang variabel input dia sebagai variabel bebas
dan mana yang variabel output, dia sebagai variabel terikat. Kita lihat di sini ya. Maka sebenarnya volume penjualan menghasilkan laba atau laba menghasilkan volume penjualan. Sehingga kita bisa simpulkan ya, maka adalah volume penjualan akan menghasilkan laba. Sehingga volume penjualan adalah input yang kita sebut sebagai X dan laba adalah output yang kita sebut sebagai variabel Y. Atau volume penjualan kita sebut sebagai variabel bebas dan laba adalah variabel terdekat. Sehingga ini ada datanya 2,5, 2,6, 2,7, 2,9, 3,0, 3,5 dan laba bersihnya 6,0, 5,9, 6,2, 6,4, 6,9 dan 7,2. Nah, untuk menghitung nilai A kita lihat rumus di sini. A sama dengan sigma X kuadrat. Maka di sini kita harus munculkan satu kolom yang disebut sebagai X kuadrat. Yang dimana nilainya adalah hasil kuadrat daripada kolom ini. Sehingga di sini adalah 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Yang di sini adalah 6,76. Yaitu kuadrat 2,6 dikeluarkan adalah 6,76. Kemudian di sini adalah 2,7 kuadrat sama dengan 7,29. Yang berikutnya 2,9 dikuadratkan jadi 8,41. Kemudian 3,0 dikuadratkan jadi 9,0. Dan 3,5 kuadrat sama dengan 12,25. Karena di sini diminta sigma, maka kita jumlahkan. Maka jumlah adalah 50. Kemudian setelah sigma X kuadrat sama dengan dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y adalah penjumlahan daripada kolom Y. Ini kolom Y. Kita jumlahkan semua sama dengan 38,6. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X adalah penjumlahan daripada kolom X. Ya, di sini maka 17,2. Kemudian sigma XY adalah, nah berarti kita munculkan satu kolom lagi di sini. Kolom XY. Kolom XY adalah perkalian antara kolom X dan kolom Y. Ya. Oke, kemudian kita langsung masukkan di sini. Di sini adalah XY, maka 2,5 dikalikan 6,0 sama dengan 15. Kemudian 2,6 dikalikan 5,9 sama dengan 15,34. Dan seterusnya, karena yang diminta adalah sigma, maka kita jumlahkan di sini. Maka sama dengan 111,5. Ya. Kemudian di bawahnya ada N. N adalah banyaknya data. Kita punya data ada berapa? Ada 6. Ya. Kita masukkan 6. Kemudian di bawah juga adalah sigma X kuadrat. Sama seperti atas tadi sama dengan 50. Dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Artinya kita di sini memiliki sigma X. Ini adalah sigma X 17,2. Dia minta dikuadratkan sehingga kita kuadratkan di sini. Di sini saya tulis sig X atau sigma X dikuadratkan sehingga hasilnya sama dengan 295,84. Ya. Kemudian setelah lengkap semua kita akan masukkan di sini 50, 3,86 ya. Sini. Nah, selesai kita masukkan di sini, tugas kita adalah menyelesaikan dulu perkaliannya. Maka 50 kali 38,6 sama dengan 1930 dikurangi 17,2 dikali 111,5 maka sama dengan 1917,8 yang di bawah di sini 6 kali 50 sama dengan 300 dan di bawah tetap 295,84. Ingat ya, perkalian yang terlebih dahulu kita selesaikan. Setelah ini baru kita kurangi. 1930 dikurangi 1917 di 0,8 maka sama dengan 12,2. Dan yang bawah 300 kurangi 295,8 sama dengan 4,16. Setelah kita bagi maka sama dengan 2,93. Maka ini adalah nilai konstanta A. Oke, kita tinggalkan A, maka kita akan langsung menghitung konstanta B-nya. Nah, konstanta B sama dengan N dikalikan sigma X Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Ya, kita lihat di sini. Nah, N-nya sama dengan berapa? 6. Sama ya. Kemudian sigma XY, kita sudah lihat di sini sudah ada sigma XY, maka sama dengan 111,5 dikurangi dikurangi sigma X. Sigma X sama dengan 17,2, kita langsung masukkan, kemudian dikalikan sigma Y, maka sama dengan 38,6 dibagi dengan N. N adalah 6. Kemudian sigma X kuadrat, kita lihat di kolom 50. Kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan di sini. 295,84. Maka sama dengan di sini. Ya. Oke ya, setelah itu maka kita kalikan yang perkalian terlebih dahulu. 6 kali 1 6,5 maka sama dengan 669, kemudian 17,2 dikalikan 38,6 maka sama dengan 663,92. Kemudian di bawah 6 kali 50 sama dengan 300 dan ini adalah 295,84. Kita tinggal kurangi, maka sama dengan 5,08
dibagi dengan 4,16. Maka hasilnya sama dengan 1,22. Nah, setelah kita mendapati konstanta A dan konstanta B, maka kita baru bisa menentukan modelnya. Sehingga persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 2,93 ditambah 1,22 dikalikan X. Perhatikan ya, nilai A dan nilai B boleh negatif. Kebenaran pada kasus ini positif, maka di depannya di sini positif dan di sini juga positif. Bagaimana kasusnya nanti kalau seandainya A-nya negatif? Maka jika A-nya negatif, maka di sini kita juga negatif. Misalkan A-nya adalah negatif 2,93, maka di sini juga min 2,93 ditambah 1,22X. Mungkin nggak sih dua-duanya negatif? Mungkin banget. Yang namanya kasus itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi tugas kita dengan menggunakan regresi linear ini adalah untuk menentukan model kasus yang sudah terjadi. Kapan kita akan gunakan model regresi linear ini? Kita akan gunakan untuk memprediksi ke depannya. Memprediksi. Biasanya kita gunakan model regresi linear ini untuk melakukan forecasting. Meskipun pada realnya nanti kita akan banyak menggunakan juga regresi berganda ya. Tapi saya akan mengajarkan dulu bagaimana filosofi dasarnya. Jadi filosofi dasar daripada regresi linear supaya teman-teman mengerti sebenarnya fungsi daripada regresi itu apa. Saya menggunakan regresi ini. Gak ngerti kan teman-teman semuanya. Ya, jadi sebenarnya untuk regresi itu adalah suatu model yang kita gunakan untuk memprediksi sebuah kasus. Ya, tidak memang kalau kita lihat rumusnya memang agak sedikit ngejelimet, tapi buat saya ini adalah suatu tidak ngejelimet, yang adalah cukup kompleks dan membutuhkan ketelitian. So so this is materi untuk regresi linear. Saya tidak mungkin nanti kalau seandainya kita ada kesempatan saya akan lanjutkan ke regresi berganda. Oke, thank you semuanya teman-teman yang sudah belajar pada materi regresi linear ini yang cukup complicated. Tapi saya rasa saya bisa menyampaikan dengan baik. Jadi teman-teman kalau yang mau diskusi silakan di kolom komen. Ya, untuk bertanya jawab kita akan bertanya jawab semuanya. Atau mungkin ada kesalahan silakan koreksi. Saya sangat terbuka untuk teman-teman semua. Oke, thank you semuanya yang udah nonton vlog belajar kali ini edisi regresi linear. Thank you semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus support channel saya untuk memberikan informasi-informasi yang berharga buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep stay healthy, tetap jaga kesehatan. Ya, buat teman-teman semua, ini vlog ini kita buat dalam masa pandemi corona. Mudah-mudahan akan selalu diingat. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Selamat malam, salam Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.